Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berpesan untuk diri pribadi dan untuk para jamaah kaum muslimin sekalian agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat al-muttaqin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab An-Nawadir dari Imam Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qaryubi rahimahullah, dituliskan ada sebuah cerita diawali yaitu yang bernama Luqmanul Hakim menerima seekor kambing dari tuannya, yang sang tuannya ini meminta Luqman untuk menyembelih kambing tersebut dan mengantarkan bagian yang paling buruk, bagian yang paling jelek dari kambing tersebut. Setelah Luqman menyembelih kambing tersebut, mengulutinya, mengiris-irisnya sesuai dengan kebutuhan, dia pun segera secara khusus memilih lalu memberikan dua bagian terburuk dari kambing tersebut kepada tuannya, yaitu bagian lidah dan juga hati. Tuannya pun memberikan seekor kambing lagi kepada Luqman Hakim untuk disembelih. Namun kali ini sang tuan menginginkan agar Luqman Hakim membawakannya bagian yang paling bagus, bagian yang paling baik dan paling menyehatkan dari kambing tersebut. Luqman Hakim menjalankan tugas yang diberikan oleh tuannya. Kambingnya pun disembelih, lalu dibawakannya lagi dua bagian terbaik dari kambing tersebut kepada tuannya, yaitu bagian lidah dan juga hati. Luqman Hakim mengeluarkan hal yang sama, bagian yang sama dari kedua kambing yang berbeda, untuk permintaan yang berbeda pula, dan juga dua permintaan yang saling berlawanan dari tuannya. Tuannya pun bertanya-tanya kepada Luqman Hakim tentang apa yang dilakukan olehnya. Luqman Hakim menjawab kepada tuannya, "Ya Sayyidi, la akhbatha minhuma idha khabatha, wa la atyaba minhuma idha qaba." Wahai tuanku, tidak ada yang lebih buruk ketimbang lidah dan juga hati, bila mana keduanya buruk, dan tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih baik dari lidah juga hati ketika keduanya juga bagus, ketika hati dan lidah itu menjadi baik. Pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengungkap pesan kepada kita bahwa hal yang paling krusial dalam kehidupan kita adalah menjaga hati dan juga lisan. Sebagai Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasad kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh, ala wa hiya al-qalb." Sesungguhnya di dalam badan ini terdapat sekeras daging. Jika ia baik maka baik seluruhnya, jika ia rusak maka rusak seluruh badan. Sesungguhnya ia adalah hati. Hati yang merupakan pemimpin di dalam tubuh kita. Maka bila hati ini baik, bisa yang dipimpin akan baik. Begitupun sebaliknya. Sedangkan lisan juga merupakan badan tubuh terpenting setelah hati. Sebab lisan menjadi bagian yang utama, yang menggambarkan serta menunjukkan baik dan buruknya hati seseorang. Jika hati seseorang itu baik, maka yang keluar dari lisannya senantiasa ucapan-ucapan yang baik. Sebaliknya jika hatinya buruk,
maka yang keluar dari lisannya senantiasa perkataan-perkataan buruk. Yang keluar dari lisannya adalah caci maki, selalu menghina orang lain, selalu memfitnah, ghibah, berkata dusta, dan lain-lain. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya bagi kita senantiasa menjaga hati kita dari segala keburukan yang bisa merusak dan menimbulkan adanya penyakit hati. Penuhi hati kita dengan keimanan kepada Allah dan juga Rasulullah. Penuhi juga hati kita tentunya dengan hikmah dan ilmu, sebab hikmah dan ilmu adalah makanan hati kita. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menukil perkataan Al-Imam Fath Al-Musyiri bahwasanya alaysa al-marid idza tumi'a ta'am wa syarab wa dawa yamut. Bukankah orang yang sakit itu jika tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak berobat, maka orang yang sakit itu akan mati? Faqalu bala, mereka mengatakan, betul Imam, orang tersebut akan mati. Kadzalika qalbu, begitu juga hati. Tidak mumi al-hikmah wal ilm, jika hati tidak diberikan hikmah, jika hati tidak diberikan ilmu, fala tata'ayyam yamut, selama 3 hari maka hati tersebut akan mati. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah sesungguhnya makanan hati itu adalah hikmah dan juga ilmu, yang dengan keduanya hati bisa menjadi hidup. Sebagaimana badan akan hidup jika kita makan. Tidak mendapatkan ilmu menyebabkan hati seseorang dalam keadaan sakit dan pasti akan mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang sangat besar bagi kita. Lisan merupakan salah satu ciptaan Allah yang sangat menakjubkan, karena melalui lisan ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebar di muka bumi ini. Akan tetapi dari lisan juga manusia bisa menjadi beriman. Dari lisan pula manusia bisa menjadi kufur. Dan juga sebab lisan manusia bisa selamat, sebab lisan pula manusia bisa menjadi celaka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salamatul lisan fi hifdzil lisan." Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga dia punya lisan. Di zaman sekarang lisan tidak hanya digambarkan melalui ucapan, akan tetapi sudah merambah pada aktivitas kita di media sosial. Maka sudah saatnya sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW harus senantiasa menjaga lisannya baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sebab itu semua akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan lisan kita dari segala macam bentuk fitnah, dari segala macam bentuk ghibah, adu domba, mengejek, menghina, dan mencaci maki orang lain. Karena kita semua sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang masing-masing memiliki kekurangan, dan boleh jadi orang yang kita hina adalah orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan diri kita. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam-diam. Jamaah salat Jumat masih dalam terkini yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya di hari yang penuh barokah ini kita memulai diri kita semua untuk sama-sama menjaga kita punya hati, juga menjaga kita punya lisan. Karena 2 bagian tubuh inilah yang mendatangkan kebahagiaan hidup kita. Karena dengan kedua tubuh inilah yang kita semua dapat memperoleh ketenangan dunia juga ketenangan akhirat bila kita bisa menjaga keduanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa tawallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala
Alhamdulillahilladzi amarna bi dzikrihi katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim al-mab'uthi rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi dhakirin Allah i'lanan wa israra amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa tada bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن جميع الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والقرابة من المهاجرين والأنصار وجميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. Allah